Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Rizkywanusi, Ainul Mutakin, dan Evelina Rufaida akan mempresentasikan tentang penaklukan Konstantinopel, analisis peperangan dalam Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin A, sejarah Konstantinopel. Apa sih Konstantinopel itu? Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang terletak di semenanjung Bosporus antara Balkan dan Anatolia, serta penghubung Laut Hitam dan Laut Tengah melalui Selat Dardanella dan Laut Aegea. Letaknya yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa tertarik untuk menguasainya, termasuk umat Islam. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus I. Di atas itu sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, Bizantium namanya, yang didirikan pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani sekitar tahun 671 sampai 662 sebelum Masehi. Kaisar Konstantinus I mempersembahkan Konstantinopel kepada Maria dan anak-anak Yesus dalam sebuah mozaik gereja Hagia Sophia yang dikeluarkan Konstantinus I untuk memperingati pendirian Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini memiliki rencana-rencana besar dalam segala bidang. Setelah memulihkan kesatuan kekaisaran dan karena sedang melakukan reformasi besar dalam pemerintahan serta mensponsori konsolidasi masyarakat Kristen, dia sungguh sadar akan keterbatasan Romawi sebagai sebuah ibu kota. Konstantinopel dibangun selama 6 tahun dan diresmikan pada 11 Mei 330 Masehi. Konstantinopel membagi kota yang diperluas itu seperti Romawi menjadi 14 kawasan dan mendandaninya dengan fasilitas-fasilitas umum yang layak menjadi metropolis kekaisaran. Nah, selanjutnya untuk poin B akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang penaklukan Konstantinopel ya. Di sini poin yang B terkait penaklukan Konstantinopel. Upaya untuk menaklukkan Konstantinopel dimulai sejak pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, para khalifah dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah hingga Sultan Murad II dari Daulah Utsmaniyah. Upaya selama 8 abad tersebut mengalami kegagalan sebelum dilanjutkan oleh Sultan Muhammad II yang selanjutnya disebut Sultan Al-Fatih. Jadi sebenarnya penaklukan Konstantinopel ini sudah lama banget ya, mulai dari Khalifah Utsmaniyah sampai dinasti Utsmani, yaitu pada yang paling puncaknya yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika Sultan Murad II diganti oleh anaknya Sultan Al-Fatih pada awal tahun 1451 Masehi, secara luas bahwa sultan muda yang berusia 19 tahun akan menjadi penguasa yang belum mampu dan tidak menimbulkan ancaman besar bagi kedudukan Kristen di Balkan dan Aegea. Keyakinan ini diperkuat oleh utusan yang dikirim kepada Sultan Al-Fatih pada awal pemerintahannya. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut, diantaranya kuatnya tembok Konstantinopel yang tahan terhadap gempuran senjata Greek Fleet atau api Yunani yang membakar kapal-kapal, suhu yang sangat dingin, maupun kekacauan dalam negeri Islam itu sendiri. Ketika Sultan Bayezid I dari Daulah Utsmaniyah mengarahkan ekspansi ke Konstantinopel, tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng melakukan serangan ke Asia Kecil. Pertemuan terjadi dan tentara Utsmani mengalami kekalahan. Jadi sebelum Sultan Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Fatih ini memerintah, itu diprediksikan bahwa beliau itu tidak secakap ayahnya, karena dia itu masih muda, sangat muda sekali, baru umur 19 tahun sudah menjadi khalifah. Tetapi takdir berkata lain, ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menghancurkan benteng Konstantinopel atau Bizantium. Oke, saya lanjutkan. Sultan Al-Fatih mempunyai kepribadian yang unik dan menawan. Semenjak muda dia
mampu mengungguli teman-temannya dalam banyak ilmu yang dia pelajari di sekolah istana, menguasai banyak bahasa yang berlaku pada masanya, dan sangat tertarik untuk mengkaji buku-buku sejarah. Di kemudian hari, semua itu membantu memantapkan kepribadiannya dalam menjalankan administrasi dan menguasai medan perang. Akhirnya dalam sejarah dia terkenal dengan gelar Al-Fatih yang berarti sang penakluk. Setelah berhasil melakukan perbaikan internal dengan pesat, Sultan Al-Fatih mulai memalingkan perhatiannya ke wilayah-wilayah Kristen di Eropa. Dia ingin menaklukkan dan menyebarkan Islam. Adapun Turki Utsmani yang semakin kuat dan semakin ahli dalam strategi perang tidak mampu lagi dibendung oleh pasukan Konstantinopel. Cita-cita menaklukkan Konstantinopel yang selama berabad-abad mengalami kegagalan akhirnya terwujud pada pemerintahan Sultan Al-Fatih tahun 1453 Masehi. Penantian panjang umat Islam untuk menaklukkan Konstantinopel menarik untuk ditelusuri terkait jalannya penaklukan serta strategi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel, sehingga berhasil melakukan jantung pertahanan terakhir Romawi Timur yang telah dicita-citakan dan diperjuangkan sejak 8 abad sebelumnya. Selain itu, perlu ditelusuri juga makna peristiwa tersebut bagi umat Islam. Ya, sangat luar biasa ya terkait dengan penaklukan Konstantinopel. Banyak kenapa kok para khalifah-khalifah sangat sangat tertarik, sangat ingin menaklukkan Konstantinopel, karena itu tadi ada hadis yang mengatakan terkait dengan akan ada umat saya yang akan menghancurkan Konstantinopel, dan khalifah itu sebaik-baik khalifah, sebaik-baik pemimpin, dan prajuritnya sebaik-baik prajurit, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya baik-baik. Oke, karena waktu sangat singkat, saya kembali diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Evrina Rufaida akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai hal apa saja yang patut diteladani dari seorang tokoh Muhammad Al-Fatih, yaitu orang yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Ada banyak hal yang dapat diteladani dari beliau. Yang pertama yaitu menguasai banyak bahasa. Sultan Muhammad Al-Fatih sedikitnya menguasai 3 bahasa Islam dengan sangat baik yang biasanya dikuasai orang-orang berpendidikan pada zaman itu, yaitu bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turki pada usia 21 tahun. Kemudian yang kedua, mempelajari banyak ilmu. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih telah belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern lainnya, seperti ilmu berhitung, ilmu falak, sejarah, serta pendidikan kemiliteran secara teori maupun praktis. Kemudian yang ketiga yaitu fleksibel, inovatif, dan penuh kejutan. Al-Fatih memiliki mata pelajaran favorit, yaitu materi pelajaran sejarah. Dengan mempelajari ilmu sejarah itulah, Al-Fatih kemudian tumbuh menjadi seorang yang fleksibel, inovatif, dan penuh dengan kejutan. Kemudian yang keempat, mengambil pelajaran dari sejarah tokoh lain. Dengan mendalami peristiwa sejarah, seseorang bisa mengambil pengalaman dan pemikiran tokoh yang dibacanya tanpa harus hidup satu zaman dengannya. Kemudian yang kelima yaitu giat beribadah, bekerja keras, dan memiliki keteguhan hati dan keyakinan. Ketika Konstantinopel menolak untuk menyerahkan kota Konstantinopel, Al-Fatih bersiteguh. Baiklah, tidak lama lagi aku akan mempunyai singgasana di Konstantinopel, atau aku akan mempunyai kuburan di sana. Demikian beberapa hal yang patut diteladani dari seorang Muhammad Al-Fatih. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan dalam diskusi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.